Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 1 September 2024, hari Minggu biasa ke-22. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, 14 sampai 15 dan 21 sampai 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudaraku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyangnya. Mereka sangat mentaati peraturan-peraturan dan hal-hal lahiriah. Misalnya orang mesti mencuci tangan sebelum makan. Kalau orang tidak mencuci tangan disebut orang kafir, orang najis, orang kotor. Beberapa murid Yesus melanggar peraturan dan adat istiadat seperti itu. Ada yang makan dengan tangan najis, dengan tangan yang tidak dibasuh. Melihat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat protes pada Yesus. "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Namun Yesus menjawab, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Tuhan Yesus melihat bangsa Yahudi, khususnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sebagai orang munafik. Sebab mulutnya memuji dan memuliakan Tuhan, namun hatinya jauh dari Allah. Mereka rajin berdoa, rajin beribadah, namun mereka mengabaikan ajaran Tuhan. Mereka lebih taat kepada perintah manusia dan adat istiadat nenek moyang mereka. Saudaraku terkasih,
Mungkin bacaan hari ini bukan saja ditujukan kepada orang Farisi dan para ahli Taurat, tetapi pada kita semua kaum beriman. Sebab sering kita seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang disebut munafik, berpura-pura, ingin pamer, ingin dipuji, ingin tenar, ingin diakui, ingin dihormati, ingin menguasai. Kita juga sering seperti mereka, manis di bibir, lain di hati. Kita mengucapkan kata-kata yang baik dan kata-kata yang manis, namun hati kita jauh dari Tuhan. Penuh dendam, penuh iri hati, penuh benci, penuh marah, penuh emosi, penuh kesombongan, dan mungkin penuh dengan hal-hal negatif lainnya. Kita mungkin rajin beribadah, novena ke sana kemari, merayakan Ekaristi setiap hari, bahkan lebih. Satu hari bisa 2-3 kali. Tapi hidup kita jauh dari Tuhan. Menurut saya hal-hal inilah yang menajiskan kita, yang membuat hati dan hidup kita kotor. Inilah kotoran-kotoran dalam hati dan hidup kita. Karena itu kotoran-kotoran ini haruslah dibersihkan. Yang dibersihkan atau dicuci tidak hanya tangan, melainkan juga hati dan hidup kita yang kotor. Yesus sesungguhnya tidak menghapus adat istiadat nenek moyang dan peraturan-peraturan bangsa Yahudi. Yesus hanya mau membersihkan praktek-praktek adat istiadat dan peraturan yang merusak keselamatan hidup manusia. Saudaraku terkasih, orang-orang Yahudi memerlukan air untuk mencuci tangan dan semua barang yang kotor. Di zaman ini tidak hanya air, tapi juga memerlukan sabun untuk mencuci tangan agar lebih bersih, mengkilat. Namun untuk mencuci atau membersihkan hati dan hidup yang kotor, apa yang perlu kita miliki dan kita kerjakan? Menurut saya sebagai orang Katolik, untuk membersihkan hati, pikiran dan perilaku kita yang kotor pertama-tama adalah setia untuk dekat dengan Tuhan. Selalu berelasi dengan Tuhan. Selalu berusaha untuk menemui Tuhan dalam segala kesibukan kita. Kedua, setia menerima sakramen tobat, pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa adalah sakramen semacam sabun yang bisa membersihkan kotoran-kotoran dosa yang busuk dan jahat dalam hati dan hidup kita. Dengan mengakui dosa secara pribadi kepada Tuhan lewat imammu, segala kotoran di dalam hidup kita dihapus, dicuci dengan sangat bersih oleh belas kasih Allah. Dalam sakramen rekonsiliasi ini, kita menerima belas kasih Allah dengan cuma-cuma. Dan setelah kita mendapatkan belas kasih Allah dalam pengampunan, kita akan mengalami perdamaian dengan diri sendiri maupun dengan sesama. Maka kalau kita ingin hidup damai, hidup kita bersih, hidup kita suci, setialah dalam menerima sakramen pengakuan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita setia dalam menerima sakramen rekonsiliasi ini? Sakramen pengampunan ini? Saya sudah tugas di mana-mana, tapi jujur banyak orang Katolik yang tidak memanfaatkan sakramen rekonsiliasi ini. Semoga hari ini kita diingatkan bahwa bila hati kita, pikiran kita, perilaku hidup kita jauh dari Tuhan, hati dan pikiran kita kotor, datanglah pada Tuhan lewat imammu dan mohonlah sakramen pengampunan. Percaya, damai kerahiman Tuhan akan selalu ada dalam hidupmu. Dan pada akhirnya di wajahmu orang melihat wajah kerahiman Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.